Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Andip Kalib Damara dari program studi instrumentasi angkatan 2021 dengan NIM 215090801111021. Pada topik 2 kali ini saya akan menjelaskan mengenai strand gauge electrical. Jadi pasti bertanya, apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari praktikum ini adalah dapat dipahami bagaimana sensor gaya yang berdasarkan perubahan nilai hambatannya itu bekerja. Kemudian juga dapat dipahami bagaimana perubahan nilai hambatan strain gauge ini terhadap perubahan massa dalam sistem timbangan. Dan kemudian kita juga dapat mampu menyusun persamaan yang menghubungkan antara nilai tegangan strain gauge dan massa. Dan yang terakhir, kita juga dapat mampu kalibrasi timbangan digital dengan strain gauge. Nah, pasti bertanya-tanya sih, strain gauge itu apa sih? Strain gauge itu merupakan salah satu sensor gaya yang banyak dipergunakan. Jadi strain gauge ini bekerja dengan menggunakan prinsip pendeteksian perubahan hambatan pada sensor akibat adanya perubahan dimensi fisik dari sensor. Dan perubahan dimensi fisik ini disebabkan adanya ragangan pada sensor yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan, stres, gaya, torsi, atau mekanisme lain yang menyebabkan terjadinya tegangan sensor. Strain gauge ini dengan perubahan hambatan sebagai keluaran sensor banyak dikembangkan dan dipergunakan karena dengan besaran keluaran ini berubah, perubahan hambatan menjadikan keluaran strain gauge ini mudah untuk dioleh dengan cara yang mudah. Jadi dengan ketersediaan dan kemajuan teknologi elektronik, pengolahan perubahan hambatan menjadi sederhana. Selain itu, strain gauge juga diketahui memiliki keunggulan dalam hal reliabilitas kinerja, kemudahan dalam pembuatan, kemudian kemudahan dalam pemasangan pada suatu objek ukur, serta kemudahan dalam perawatan karena setelah dipasang seringkali sudah tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atau maintenance free. Jadi strain gauge ini dapat terbuat dari berbagai macam bahan dengan berbagai bentuk geometri. Secara sederhana, seutas kawat dapat difungsikan sebagai suatu strain gauge. Bentuk umum yang saat ini ada kebanyakan terbuat dari bahan yang dideposisikan di atas substrat yang bersifat isolatif seperti plastik atau keramik. Bahan penggantar yang dideposisikan di atas substrat dibuat dalam pola berkelok sehingga dapat meriuhkan seutas kawat yang panjang dalam satu dimensi luasan yang kecil. Ketebalan bahan strain gauge ini, lebar, lapisan, dan panjang yang dideposisi dapat diatur dikombinasikan dengan sifat hambatan jenis bahan untuk mendapatkan nilai hambatan yang diinginkan. Semisal untuk menghasilkan hambatan awal tanpa adanya deformasi sebesar 100 ohm, 120 ohm, 300 ohm, atau yang lain. Jadi begitu. Kemudian jadi kalau semisal digambarkan, strain gauge ini menggunakan substrat plastik untuk tempat deposisi bahan. Jadi di bagian atasnya ada base length, kemudian grid length, base width, grid width, base, dan gauge length yang telah juga dicantumkan dalam modul itu bagaimana bentuk dari strain gauge. Kemudian yang kedua adalah load cell. Dalam penggunaan strain gauge dipasangkan pada suatu batang ataupun cantilever yang memiliki sifat elastisitas tertentu. Sistem ini dirancang dengan mengikuti desain geometri untuk menghasilkan elastisitas dalam batas yang diinginkan.
Strain guard ditempelkan pada daerah di mana terjadi regangan. Nah, kemudian load cell merupakan salah satu bentuk sensor gaya. Ketika gaya diberikan sets alam bentuk berat, maka akan terjadi perubahan signal elektrik. Salah satu jenis load cell adalah strain gauge load cell. Strain gauge ditempelkan pada suatu bahan yang bersifat elastik. Jadi kebanyakan strain gauge itu dipasang pada dua sisi permukaan benda elastik konfigurasi yang dibentuk kemudian disusun dalam bentuk jembatan Wheatstone sehingga akan diperoleh output tegangan akibat adanya perubahan hambatan. Jadi dalam bekerjanya maka beda potensial yang diberikan pada kedua ujung hambatan Wheatstone dan beda potensial akan muncul pada kedua ujung jembatan yang lain. Karena perubahan nilai hambatan yang kecil, beda potensial yang muncul juga kecil. Agar terukur dengan baik, maka perlu diberi suatu penguat. Pada saat ini, jadi telah tersedia penguat tegangan sekaligus ADC 24 bit dan sistem interfacing di kuadrat C yang dapat dipergunakan langsung sebagai pengolah sinyal load cell strain gauge, yaitu ICHX711 ataupun dari HX711 dapat disambungkan langsung dengan microcontroller untuk selanjutnya dapat dikonversikan menjadi nilai digital. Jadi untuk lebih singkatnya bagaimana kita cara menganalisis sebuah praktikum strain gauge load cell. Jadi bisa diartikan sebuah praktikum strain gauge load cell ini bisa melibatkan pengenalan pengukuran dan analisis beban menggunakan load cell dengan strain gauge. Jadi langkah-langkah umum yang dapat dilakukan dalam praktikum kali ini tuh menurut saya yaitu tentunya itu mengenai pengenalan load cell dan strain gauge. Jadi sendiri juga sudah mulai dengan memberikan pemahaman dasar tentang apa itu load cell, bagaimana prinsip kerja yang telah saya jelaskan tadi, bahwa load cell ini adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur gaya atau beban, sedangkan strain gauge adalah elemen sensitif yang terpasang pada load cell untuk mendeteksi perubahan tegangan yang terjadi akibat beban. Dan tentunya untuk alat dan bahan kita menggunakan sistem strain gauge dengan load cell, kabel mini USB, set anak timbangan. Jadi alat-alat yang digunakan nanti dalam praktikum strain gauge load cell memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai nantinya untuk pengukuran beban. Jadi alat itu nanti digunakan untuk mengukur beban atau gaya yang diterapkan pada load cell dengan strain gauge akan menghasilkan perubahan tegangan saat beban diterapkan, dan alat pengukur akan membaca perubahan tersebut. Kemudian juga akan mengonversinya menjadi nilai yang dapat dipahami. Jadi load cell dengan strain gauge akan menghasilkan perubahan tegangan saat beban diterapkan, dan alat pengukur yang akan membacanya perubahan tersebut dan mengonversinya menjadi nilai yang dipahami, yang dapat dipahami. Kemudian selanjutnya adalah konversi sinyal. Jadi load cell ini dengan strain gauge menghasilkan sinyal listrik berupa perubahan resistansi akibat regangan. Alat pengukur load cell ini akan mengonversi sinyal resistansi tersebut menjadi sinyal yang dapat diukur dan dimengerti seperti tegangan atau arus. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan nilai pengukuran yang akurat dan berguna. Dan selanjutnya adalah pemroses data. Jadi alat pengukur load cell sering dilengkapi dengan fitur pemroses data yang memungkinkan pengguna untuk melihat, kemudian juga bisa dapat merekam dan menganalisis data yang dihasilkan.
Hal ini dapat mempermudah dalam melacak dan memahami pola dan beban yang diukur. Nah, selanjutnya adalah kalibrasi nih. Alat ini juga digunakan untuk kalibrasi load cell. Dalam praktikum strain gauge load cell, alat pengukur digunakan untuk menerapkan beban yang diketahui pada load cell dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang diharapkan. Hal ini penting untuk memastikan akurasi pengukuran load cell. Dan kemudian juga ada tahap monitoring dan kontrol agar kita itu juga dapat mempermudah kita untuk menggunakan alat ini. Alat pengukur load cell ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan beban dalam aplikasi nyata, misalnya dalam industri atau lingkungan yang membutuhkan pengukuran dan pengendalian beban secara terus-menerus. Kemudian alat ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa beban tetap berada dalam kisaran yang aman dan sesuai. Dengan menggunakan alat pengukur load cell dengan standar dalam praktikum, kita juga dapat memahami prinsip dasar pengukuran beban dan menerapkannya dalam berbagai aplikasi di dunia nyata seperti pengukuran berat, pengujian kekuatan material, dan pengendalian proses industri. Kemudian dalam kehidupan industri, strain gauge load cell memiliki banyak aplikasi yang penting dalam berbagai industri. Jadi industri manufaktur, strain gauge load cell sering digunakan dalam industri manufaktur untuk pengukuran dan pengendalian kualitas produk. Mereka kemudian menggunakan dalam mesin pengujian kekuatan material, pengukuran tegangan pada bahan selama proses manufaktur, pengujian struktural, dan pengendalian beban pada peralatan produksi seperti mesin pengisi dan mesin pemesan makanan. Kemudian juga strain gauge load cell ini digunakan dalam pengujian komponen otomotif seperti sistem suspensi, rem, transmisi. Jadi mereka tuh membantu mengukur beban dan tekanan yang diterapkan pada komponen tersebut untuk memastikan keandalan dan performa yang baik. Kemudian industri penerbangan dan antariksa. Pada industri penerbangan, strain gauge load cell sangat penting dalam industri penerbangan dan antariksa. Mereka digunakan untuk mengukur gaya dan beban pada pesawat terbang, roket, dan satelit. Informasi yang diperoleh dari load cell membantu dalam perancangan struktural yang aman dan efisien. Kemudian juga di dalam industri maritim, strain gauge load cell digunakan dalam berbagai aplikasi maritim seperti pengukuran dan pengendalian beban pada kapal dan deret angkat, pengeboran, peralatan bawah air. Jadi mereka juga menggunakan dalam industri perikanan untuk mengukur berat tangkapan ikan. Kemudian industri konstruksi, strain gauge load cell digunakan dalam industri konstruksi untuk pengujian kekuatan struktur, pengukuran beban pada bangunan, jembatan, dan jalan raya. Mereka membantu memastikan keamanan keandalan struktur yang sedang dibangun. Kemudian pada industri farmasi dan kimia, strain gauge load cell digunakan dalam industri farmasi dan kimia untuk pengukuran pengendalian beban pada peralatan pengadukan, kemudian proses pencampuran dan sistem pengisian. Mereka membantu menjaga akurasi dan konsistensi proses produksi.
Kemudian industri makanan dan minuman standard lot cell sering digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk pengukuran berat bahan baku, pengendalian proses pengisian dan pembuatan kemasan, serta pengukuran beban pada peralatan pemasaran makanan. Dalam industri manufaktur juga sehingga digunakan dalam proses produksi untuk mengukur dan mengontrol beban pada mesin-mesin industri seperti mesin pengangkat, conveyor, dan mesin pemrosesan. Hal ini dapat membantu dalam memastikan keselamatan operasi dan meningkatkan bagaimana kemudian efisiensi produksi. Load cell dengan standard ini digunakan dalam industri otomotif juga, dan tentunya bertanya-tanya dalam industri otomotif itu berfungsi untuk apa? Untuk mengukur beban yang diterapkan pada komponen dan sistem otomotif seperti sistem suspensi, sistem pengereman, dan sistem kemudi. Pengukuran ini membantu dalam pengujian, penguatan, dan kinerja komponen serta pengembangan desain yang lebih baik. Industri makanan dan minuman setelah standard load cell juga dapat ditimbangkan. Industri makanan dan minuman seperti yang saya ulas tadi, mengukur berat bahan baku, mengontrol aliran produksi dalam proses produksi, serta mengukur berat produk jadi load cell yang dilengkapi dengan standar ini memberikan ketelitian tinggi dan dalam pengukuran berat. Pada industri pengujian dan pengukuran load cell standar digunakan kemudian juga dalam aplikasi pengujian material, pengujian struktur, pengujian tarikan, dan pengujian keusan. Load cell ini membantu dalam mendapatkan data yang akurat dan mengukur beban dengan presisi yang sangat akurat dan tinggi. Kemudian tak lupa juga pada industri konstruksi, standar load cell ini juga digunakan dalam industri konstruksi untuk mengukur beban pada suatu bangunan, jembatan, dan konstruksi lainnya. Load cell ini membantu dalam memantau dan mengukur beban yang diterapkan pada struktur untuk memastikan keamanan kinerja yang optimal. Pada penyimpanan logistik, standard load cell ini digunakan dalam peralatan penyimpanan dan logistik, timbangan gudang, timbangan truk, timbangan pelet. Di penggunaan load cell ini memungkinkan pengukuran akurat dan efisiensi dari berat yang dikirim atau disimpan. Kemudian juga dalam industri penerbangan dan antariksa, standard load cell ini digunakan dalam industri penerbangan dan antariksa untuk mengukur beban pada komponen dan sistem pesawat atau roket dan luar antariksa. Program ini membantu dalam pemantauan dan pengendalian beban yang kritis untuk memastikan keamanan kemudian kinerja yang optimal dan bagus juga. Di pengaplikasian standard ini, load cell ini dalam industri sangat beragam dan terus berkembang seiring dan kemajuan teknologi. Load cell dengan standard memberikan keunggulan dalam pengukuran beban yang akurat, andal, dan presisi tinggi, sehingga penting dalam banyak aplikasi industri yang membutuhkan pengukuran beban yang tepat. Kemudian langkah-langkah percobaannya itu perilaku load cell standard ini itu persiapkan tabel data, mempersiapkan alat timbangan, hidupkan modul timbangan antara beban dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kita catat nilai berat dan tegangan keluaran dari standard. Ulangi langkah 4 dan mengubah perubahan beban yang ditimbang dari yang besar ke beban kecil. Ulang mulai langkah 4, 5 dan sebanyak minimal 5 kali agar terjadi efektivitas yang tinggi.
Jadi dalam penyusunan laporan kita juga harus memahami bagaimana kemudian laporan itu terbentuk dengan baik dan benar. Jadi langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam penyusunan laporan yaitu antara lain, yang pertama kita harus menyusun data-data yang diperoleh dalam pengukuran, kemudian kita harus menyusun data dalam bentuk grafik untuk mendapatkan sensitivitas load cell yang terhadap massa. Kemudian juga kita harus menentukan persamaan yang kemudian dapat menjelaskan hubungan antara nilai tegangan sensor dan massa. Jadi kita harus melakukan analisa terhadap grafik yang dihasilkan, kemudian adakah histeresis dari sensor, tentukan kemudian error maksimum berdasarkan data-data yang ada sehingga kita dapat mengetahui kondisi di mana tuh error maksimum itu terjadi, dan sehingga kita dapat menyusun spesifikasi load cell sensor berdasarkan data-data yang kita peroleh. Jadi dengan kita mengetahui langkah-langkah yang terjadi, itu memudahkan kita untuk kemudian dapat memahami dari strain gauge itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian strain gauge adalah sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur gaya atau beban yang diterapkan pada suatu objek, dan itu terindikasi pada kinerja yang telah kita buat tadi. Nah, alat ini menggunakan strain gauge yaitu karena ada kemudian sebuah sensor sehingga kita dapat mengidentifikasi sensor apa sih yang dipasang pada load cell untuk mendeteksi perubahan tegangan yang terjadi akibat beban yang diterapkan. Nah, strain gauge load cell ini merupakan salah satu jenis load cell yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Untuk memahami strain gauge load cell ini dengan lebih detail, jadi kita harus mengetahui bagaimana kita harus membahas mendalami mengenai prinsip kerja yang telah aku sebutkan tadi, komponen-komponen konstruksi, kemudian kalibrasi juga, dan karakteristik utama dari alat ini. Jadi prinsip kerja dari strain gauge load cell ini, strain gauge load cell ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa saat beban diterapkan pada alat ini akan terjadi perubahan tegangan pada material yang membentuk load cell. Tegangan ini kemudian ditemukan oleh strain gauge yang terpasang pada load cell. Nah, strain gauge itu sendiri adalah semacam sensor yang terbuat dari material khusus yang memiliki resistansi listrik ya, dengan perubahan sesuai dengan tegangan yang dialaminya. Nah, ketika beban diterapkan, material sel ini mengalami perubahan dimensi baik dalam bentuk beragam, tension, tarik, atau tegangan tekan compression. Jadi strain gauge ini yang terpasang pada load cellnya akan merekam perubahan tegangan ini dalam bentuk perubahan resistansi listrik. Jadi itu dengan demikian load cell ini dapat mengukur besarnya beban yang diterapkan dengan mengukur perubahan resistansi pada strain gauge. Nah, komponen-komponen strain gauge load cell ini juga harus kita perhatikan. Strain gauge load cell ini terdiri dari beberapa komponen utama yang penting, yaitu yang bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan pengukuran beban yang akurat, seperti body load cell. Jadi body load cell itu adalah komponen struktural utama yang menangkap beban yang diterapkan, biasanya terbuat dari bahan logam yang memiliki kekuatan yang tinggi seperti baja atau aluminium. Desain dan bentuk body load cell ini dapat bervariasi karena tergantung pada aplikasi yang dimaksud. Jadi strain gauge ini strain gauge adalah elemen sensitif yang terpasang pada body load cell. Ini strain gauge ini terbuat dari lembaran tipis bahan khusus yang memiliki resistansi listrik yang berubah seiring dengan perubahan tegangan pada material load cell. Strain gauge ini juga bisa terpasang dalam konfigurasi tegangan, tegangan strain gauge tegangan atau tegangan kompresi. Strain gauge compress tergantung pada jenis load cell.
ada kaitannya dengan Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge adalah rangkaian kelistrikan yang terdiri dari 4 strain gauge. Strain gauge tersebut terhubung secara paralel membentuk 4 strain gauge. Kemudian strain gauge itu terhubung secara paralel dan membentuk suatu jembatan Wheatstone. Ketika terjadi perubahan tegangan pada strain gauge, distansi listrik mereka berubah yang mengakibatkan perubahan tegangan saluran pada jembatan Wheatstone. Nah, elektronik pemrosesan untuk pengukuran perubahan tegangan pada jembatan Wheatstone dan menghasilkan keluaran yang sesuai. Load cell biasanya dilengkapi dengan sirkuit elektronik pemrosesan. Sirkuit ini melibatkan penguat sinyal amplifier dan konverter analog ke digital ADC yang mengubah sinyal listrik menjadi nilai yang dapat dipahami oleh perangkat pengukur. Nah, jadi konstruksi strain gauge load cell ini memiliki konstruksi yang dirancang dengan baik untuk menangkap beban dan akurasi yang tinggi dan memberikan hasil pengukuran yang stabil. Jadi itu terus mengetahui beberapa jenis konstruksi yang umum digunakan. Nah, ada sure but not sure, jadi dari 2 atau lebih strain gauge yang terpasang pada beam ballast yang dirancang untuk menahan beban. Ketika beban diterapkan pada load cell, beam mengalami regangan yang akan dideteksi oleh strain gauge. Jadi compression load cell ini dirancang untuk menahan beban dalam bentuk regangan kompresi. Terdapat strain gauge yang dipasang pada bagian load cell yang akan mengalami regangan saat beban diterapkan secara tekanan. Dan load cell ini jenis ini dirancang jadi untuk menahan beban dalam bentuk regangan listrik. Nah, strain gauge ini dipasang pada load cell sehingga saat beban diterapkan dalam bentuk tarikan, regangan pada load cell ini akan dideteksi. Nah, panjang load cell jenis ini memiliki bentuk datar seperti cakram dan digunakan untuk mengukur beban secara aksial tegak lurus dengan permukaan. Beban diterapkan pada bagian atas dan distribusi ke seluruh permukaan load cell. Kemudian juga kita harus mengetahui kalibrasi strain gauge load cell. Kalibrasi adalah proses yang penting dalam penggunaan strain gauge load cell untuk memastikan bahwa pengukuran yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Jadi langkah-langkah umum dalam kalibrasi load cell ini juga meliputi kalibrasi beban load. Load cell ini dikalibrasi dengan mengukur output saat tidak ada beban yang diterapkan. Nilai ini digunakan sebagai referensi untuk mengkompensasi perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan atau drift elektronik. Nah, kalibrasi dengan satu titik load cell ini kalibrasi dengan menerapkan beban pada titik tertentu yang diketahui. Output yang dihasilkan pun juga oleh load cell ini saat beban didapatkan berbanding dengan nilai yang diharapkan. Koreksi diterapkan jika terdapat perbedaan antara yang diharapkan dan nilai yang diukur. Kalibrasi dengan multi titik berkalibrasi dengan menerapkan beban pada beberapa titik yang diketahui dalam rentang pengukuran. Output yang dihasilkan pun juga oleh load cell ini di setiap titik dibandingkan dengan nilai yang diharapkan. Hal ini memungkinkan pembuatan kurva kalibrasi yang lebih rinci dan akurat. Di karakteristik utama strain gauge load cell ada beberapa karakteristik utama yang perlu dipahami tentang strain gauge load cell, termasuk tentang kapasitas. Setiap load cell juga memiliki kapasitas maksimal yang dapat ditangani. Tentangnya dapat bervariasi, ada di beberapa gram hingga beberapa ton tergantung pada jenis dan ukuran load cell. Kemudian juga linearitas mencoba kemampuan load cell menghasilkan respon yang proporsional terhadap beban yang diterapkan. Load cell yang linear akan memberikan keluaran yang tepat dengan tingkat kesalahan yang minimal. Kemudian juga ketekilan atau akurasi, ketelitian mengacu pada kemampuan load cell untuk memberikan hasil pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya. Ketelitian dapat diartikan sebagai persentase dari full scale load cell atau dalam satuan debat yang terkecil
dapat diukur resolusi dapat diukur. Kemudian juga ada resolusi. Resolusi mengacu pada kemampuan kita untuk memindahkan perubahan kecil dalam beban yang diterapkan. Resolusi yang tinggi berarti load cell dapat mendeteksi perubahan yang sangat kecil dalam beban. Kemudian ada rep stability, mengacu pada kemampuan load cell untuk memberikan hasil yang konsisten saat beban yang sama diterapkan secara berulang-ulang. Repeatability yang baik menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam pengukuran. Kemudian juga ada stabilitas. Stabilitas mengacu pada kemampuan load cell untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Load cell yang stabil tidak mengalami drift yang signifikan dalam pengukuran, jadi seiring berjalannya waktu. Strategi load cell ini adalah alat pengukur yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri dengan memahami prinsip kerja, komponen, konstruksi, kalibrasi, dan karakteristik utama dari standar load cell. Pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan dan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan handal. Penting untuk mengikuti panduan penggunaan dan perawatan yang disediakan. Jadi tentunya kita dapat memahami semuanya sehingga kita menghasilkan praktikum ini yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.